Aku pengen tahu deh Bu, sejauh ini so far seperti apa sih sebenarnya sosok perempuan pemimpin di wilayah timur Indonesia ini, seperti apa sih maknanya bagi seorang Ibu Shirley? Saya adalah gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, dan awalnya ada sedikit penolakan. Setelah berjalan pertama ada banyak yang meragukan, tetapi saya selalu menjawabnya dengan kinerja dan output. Di satu sisi saya menjadi harapan buat perempuan-perempuan di Maluku Utara bahwa jika saya bisa, mereka pun bisa. Di satu sisi juga banyak tantangan, saya harus membuktikan bahwa saya bisa. Ada penolakan, ada keraguan. Ada penolakan, ada harapan, ada tantangan, ada ekspektasi. Tapi semuanya saya jawab dengan kinerja. Itu lebih kepada karena perempuan atau karena Karena saya yang pertama. Karena yang pertama Ya, dan perempuan gitu ya. Karena saya perempuan pertama yang menjadi gubernur di Maluku Utara. Dan di Indonesia gubernur perempuan sampai dengan hari ini hanya 3. Ya, betul. Bukan karena kita perempuan tidak bisa, hanya karena kita tidak diberikan kesempatan saja. Bahkan belum pernah ada calon gubernur yang perempuan. Jadi saya calon yang pertama, dan saya juga gubernur perempuan yang pertama di Maluku Utara dan yang ketiga di Indonesia. Yang ketiga di Indonesia. Berapa banyak berarti yang harus diayomi masyarakat Maluku Utara? 1,3 juta. 1,3 juta. Dengan beragam pola pikir gitu ya, harapan gitu ya. Maluku Utara itu suatu daerah yang sangat kaya budayanya, dan dari berbagai macam suku dengan cukup keras dan sangat laki ya, sangat terdominasi dengan laki. Tapi saya berusaha sebagai seorang perempuan, seorang ibu, tanpa background birokrasi dan politik, saya menggunakan naluri keibuan, memimpin dengan kasih, menunjukkan bahwa dengan kasih, dengan empati, tetap ada ketegasan. Dan pada dasarnya pemerintah dan kepala daerah itu ada kan sebenarnya untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan, kepentingan masyarakat itu bisa terpenuhi. Jadi logikanya semua uang, semua APBD saya manfaatkan yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Seperti kita ngelola rumah tangga lah ya, manajemennya bagaimana betul. Anggaran diberikan suami, kita pastikan rumahnya baik, anak-anak, pendidikan, kesehatan, masa depannya semua baik. Hanya ini di size yang lebih besar. Iya, size-nya lebih besar ya, dengan 1,3 juta ya. Tapi duit itu kan sudah ada. Kalau saya dari background pengusaha kan, saya harus nyari dulu duitnya, baru bisa di-spend. Kalau kita dari swasta ya. Kalau di pemerintahan itu ketika kita masuk, sudah ada APBD-nya, sudah ada pengalokasiannya. Kita hanya perlu secara bijak menggunakan APBD itu untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dari 1,3 juta masyarakat Maluku Utara. Kalau di sana biasanya perempuan-perempuannya paling suka apa? Paling senang apa kalau di Maluku Utara, Bu Shirley? Apa yang biasa dikerjakan di sana untuk mama-mama di Maluku Utara? Perempuan di Maluku rata-rata bekerja ya. Jadi rata-rata ada yang jualan nasi kuning, pisang goreng, UMKM lah di rumah untuk bisa menambah pendapatan dari suami. Ada juga yang ASN dan kantoran. Yang muda-muda kerja profesional. Pada dasarnya hampir sama aja, tidak membedakan antara perbedaan perempuan Maluku Utara dengan Indonesia. Pada dasarnya yang belum menikah bekerja, punya cita-cita dan harapan yang tinggi. Ketika sudah menikah, dihadapkan dengan tuntutan ekonomi, ya mereka harus mencari jalan keluar dengan menghasilkan pendapatan tambahan untuk anak-anaknya. Jadi banyak yang bekerja dari rumah. Jualan. Banyak bekerja dari rumah, UMKM-nya juga sangat UMKM ya, berarti di dengan Maluku Utara ya? Sebagian besar itu perempuan. Jadi saya selalu bilang perempuan itu tulang punggung ekonomi keluarga di Maluku Utara. Karena mereka harus cari side hustle buat menambah pendapatan rumah tangganya. Apa yang bisa dilakukan akhirnya masuklah ke sana gitu ya. Sejauh ini kalau untuk pengembangan perempuan di Maluku Utara, apa sih visinya Bu Shirley so far? Saya punya 3 program prioritas. Yang pertama adalah gratiskan dulu ya pendidikan dan kesehatan. Itu sudah saya lakukan di 100 hari pertama kerja. Kedua, meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga tidak hanya gratis tapi juga berkualitas dan terjangkau. Program yang kedua adalah memperkuat kapasitas ekonomi pemberdayaan perempuan, karena perempuan yang berdaya anak terlindungi. Dan yang ketiga adalah pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak. Ini menjadi 3 PR utama dalam 5 tahun ke depan.
Oke, dan ini juga yang menjadi visi untuk para perempuan di Maluku Utara yang Ibu bawa begitu ya. Ibu sebagai salah satu dan nomor 3 begitu ya, pemimpin daerah perempuan begitu. Seperti apa sih kemudian Ibu mengajak yuk masyarakat Maluku Utara gitu, perempuan-perempuan, ayo dong kita masuk ke birokrasi, ayo dong kita ikut partisipasi di politik gitu loh. Ada nggak sih semacam ajakan gitu ya, atau mungkin meningkatkan partisipasi saja begitu ya, walaupun tidak mengajak secara langsung? Saya sih tidak pernah mengajak secara langsung, hanya saja sejak saya menjadi gubernur, banyak anak-anak perempuan yang kemudian mulai bermimpi, mulai bercita-cita, mulai berani bermimpi dan bercita-cita bahwa suatu hari mereka pun bisa menjadi gubernur Maluku Utara. Karena saya sudah membuka pintu untuk mereka. Saya hanya memastikan bahwa saya berhasil. Ketika saya berhasil dan membuktikan bahwa perempuan bukan hanya menjadi target pembangunan, tapi juga bisa mengambil keputusan, dan bahwa perempuan pun bisa memimpin dan bisa mengelola APBD dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat Maluku Utara, maka saya rasa ke depan perempuan-perempuan Maluku Utara bukan hanya bermimpi, tapi pintu itu sudah dibukakan. Mereka tidak perlu gedor-gedor lagi. Mereka bisa melangkah dengan penuh percaya diri. Jika Bu Shirley bisa, mereka juga bisa. Iya, memang semuanya percontohannya sekarang ada di Bu Shirley semua ya. Tiba-tiba bebannya menjadi berat. Tapi saya rasa saya bisa. Dengan semua dukungan dan doa, saya bisa. Dan saya mau membuktikan bahwa kita perempuan itu bukan tidak bisa, hanya memang kita tidak pernah diberikan kesempatan. Kemudian yang kedua, memang juga menjadi gubernur tidak pernah menjadi mimpi saya juga. Ini karena kejadian 12 Oktober kemarin. Tapi karena sudah ada tanggung jawab ini, akan saya buktikan bahwa kita perempuan pun bisa. Dari awal ketika kampanye saya selalu bilang bahwa yang paling mengerti perempuan adalah perempuan itu sendiri. Betul. Dalam pengambilan kebijakan, perempuan ini kan masalahnya mulai dari rumah, dari dapur, dari pasar, kesehatan, pendidikan. Banyaklah masalah perempuan ini yang dunia tidak tahu, dan tapi semua perempuan tahu. Hanya Tuhan dan doa yang tahu permasalahan perempuan. Tidak membutuhkan solusi besar, hanya solusi-solusi sederhana. Sederhana, kita hanya menginginkan anak punya pendidikan yang baik berkualitas, kesehatan terjangkau. Ketika anak sakit kita khawatir, ketika kita sakit sebagai orang tua kita lebih khawatir lagi. Di mana nih anak-anak dirumahkan? Dan kita hanya ingin menyediakan rumah yang nyaman, yang bersih buat anak-anak. Dan berharap setelah anak-anak lulus ada lapangan pekerjaan buat mereka. Kan sederhana itu. Dan saya fokus tahun pertama ini untuk hal tersebut. Setelah kemarin pendidikan dan kesehatan sudah gratis, sudah ada tim yang meningkatkan kualitas, saya mulai masuk ke rumah-rumah ibu-ibu yang belum punya dapur yang layak, belum punya kamar mandi, rumahnya mereka masih tanah, atapnya masih daun, masih bocor. Saya perbaiki rumah mereka pelan-pelan. Kemudian sambil menyiapkan lapangan pekerjaan untuk anak-anak yang akan lulus kuliah atau SMK nanti. Emang kalau perempuan yang memimpin atau menghandle tuh dari A sampai Z ya, dari urusan kita agak micromanaging ya. Micromanaging dari urusan dapur sampai kelangsungan masa depan itu semuanya difikirkan. Aku pengen denger sedikit sih mungkin share-nya dari ketika kemudian tidak pernah menjadi mimpi jadi gubernur, kemudian harus men-switch itu, karena kan secara angka dan data ternyata ibu juga dipercaya sama mayoritas masyarakat Maluku Utara. Itu seperti apa rasanya ya harus kemudian mengubah dan oke, sekarang ternyata tanggung jawabnya ini gitu kan. Dan ketika momen itu, walaupun itu sudah terlewati, dan ketika ibu mengatakan bahwa saya siap gitu ya untuk memimpin Maluku Utara dan ternyata dipercaya, itu kan berarti ada banyak hal yang harus dealkan di diri sendiri begitu ya. Seperti apa Bu ketika 12 Oktober itu saya kehilangan arah ya. Tapi kemudian terutama anak saya yang pertama, kedua, ketiga datang minta saya untuk melanjutkan. Masyarakat ibu-ibu semua ada sampai kalimat bahwa kalau misalnya Ibu Shirley nggak maju, kita nggak mau milih. Terus ketika saya turun ke lapangan melihat mereka, ada yang menyetop mobil saya tuh sampai guling-guling di aspal. Hanya untuk pengen bertemu dengan saya, berdoa ke saya. Banyak yang komen mendoakan saya, menitipkan harapan mereka ke saya. Dan ya saya merasa bahwa mereka secara tidak langsung menguatkan saya, dan saya merasa saya harus kuat untuk menguatkan mereka. Jadi dengan dasar kita saling menguatkan, saya selalu bilang kekuatan terbesar dari perempuan itu adalah saling menguatkan. Dan semua tindakan kita perempuan itu kan karena cinta ya, karena kasih. Kita ngurus suami karena kita sayang sama suami, kita dengan segala kesusahan selalu bisa mencari solusinya karena kita sayang sama anak-anak. Jadi cinta dan saling menguatkan menjadi kekuatan saya untuk
harus kuat, belajar, bertanya ketika tidak tahu, katakan tidak tahu ketika tidak tahu, dan belajar. Sampai di titik hari ini dari saya tadinya 0, ya sekarang bisa dikatakan saya 50% dalam proses untuk terus belajar. Karena pada dasarnya tidak ada yang tidak bisa selama kita mau belajar. Betul, itu dia ya, karena saya nggak kepikiran itu pada saat momen seperti itu, di masa grief moment. Kemudian banyak ternyata orang yang sangat percaya dengan Bu Sherly dan ya berusaha untuk speedy recovery berarti. Ya, saya selalu bilang itu. opsi saya hanya satu, saya harus kuat. Ketika pilihannya hanya satu, menjadi kuat, maka saya harus kuat. Hanya itu ya, satu-satunya ya. Dan karena sekarang saya sendiri, satu-satunya yang bisa menolong saya hanya saya sendiri. Iya. Dan yang bisa menjaga ketiga anak saya hanya saya sendiri. Untuk bisa menolong orang, saya harus kuat. Kuat saja tidak cukup, saya harus tahu. Jadi saya harus belajar. Pada akhirnya bisa jika kita belajar. Ternyata bisa ya sejauh ini ya Bu. Walaupun masih panjang ya Bu. Masih panjang ya, masih panjang. Anak-anak seperti apa supportnya ke mamanya saat ini? Ya kalau dikatakan mereka bilang support. Kadang saya suka bilang, maaf ya mami waktunya kurang karena sekarang kan lebih sibuk bolak-balik. Mereka selalu bilang they understand. Cuman ya mungkin tidak ideal ya buat mereka, baru kehilangan papanya. Sekarang mamanya yang biasanya ada di rumah selalu pun bisa dikatakan 60-70% waktunya adanya di Maluku Utara, tidak bersama mereka. Bersyukur ada teknologi, kadang bisa video call. Tapi setiap hal-hal momen penting, wisuda, dan ketika they need me, saya ada hadir bersama mereka.